Jadi hari ini saya sudah menyiapkan satu contoh soal tes Excel interview admin untuk kantor PLN yang mana nanti soal ini kali akan membantu kalian melatih kemampuan rumus-rumus Excel kalian. Kita ibarat itu improve skill rumus Excel ya. Nah, ada petunjuk soal, nanti kita bakal baca dan ada juga tabel bantu yang disediakan. Ini bakal jadi referensi kita untuk menampilkan jawabannya nanti. Oke. Nah, petunjuk pengerjaan soalnya ini kita baca dulu biar paham. Nomor 1, data nomor, yang ini berarti ya, terdiri dari 5 karakter, diilustrasikan dengan X9 titik XX dengan ketentuan 2 karakter pertamanya, dalam hal ini adalah X9 untuk menentukan tarif sesuai dengan kelompok, 2 karakter kelimanya yaitu XX untuk menentukan kelompoknya. Jadi kalau kita mencocokkan berdasarkan ilustrasi dalam petunjuk pengerjaan soal ini, berarti X9-nya itu adalah A1 ya, kalau kita mengacu pada sel paling pertama. Kemudian XX-nya itu adalah SS ya. Paham sampai di sini? Untuk penyesuaian kode dulu, biar nanti enak gitu kita lanjut mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke petunjuk berikutnya, yang nomor 2. Apa itu, Pak? Lakukan pengolahan data dengan ketentuan kolom kelompok diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel. Jadi pasti ada tabel yang disediakan ya. Mana tuh? Ini, tabel bantu di sebelah. Menurut kalian ya, kalau kalian diberikan soal seperti ini, ada kode A1.SS, kemudian ada kolom kelompok dan ada tabel bantu di sini. Tabel mana sih yang kalian mau pakai? Tabel kelompok atau tabel tarif? Betul banget. Kenapa kelompok ya? Karena ini nih kelompok ada judulnya di sini, Pak. Di sini kan nggak ada kelompok ya. Oke? Oke. Nah, berarti nanti tabel yang kita baca yang ini, model dari tabel ini kan dia vertikal, sehingga kita bisa pakai rumus vertical lookup ya salah satunya ya. Meskipun ada beberapa rumus lain yang kita nanti boleh pakai, tetapi karena ini adalah rumus fenomenal yang kemungkinan besar juga bakal digunakan oleh HRD untuk melakukan tes skill rumus kalian, maka kalian mesti menguasainya dengan baik. Oke, kita langsung terapkan aja. Tapi sebelum saya terapkan, biar nanti saya nggak bolak-balik ke tabel ini, saya kasih nama aja kali ya, table array-nya. Dengan cara ngeblok seperti ini. Boleh blok dengan judulnya, boleh blok isinya saja. Lalu kalian klik kanan, pilih divine name. Kemudian di sini kita ganti dengan apa bagus ya? Kelompok aja ya, kelompok. Nah, penamaan ini bebas ya guys, tidak mesti sesuai dengan yang saya ketikkan. Kalian boleh explore aja, sesuaikan dengan yang mudah kalian pahami. Kalau misalnya kalian tahu pengetikan itu untuk membaca referensi ini, ya udah ketikkan aja. Tapi saran saya jangan terlalu panjang, jangan lebih dari 1 kata biar mudah nanti pengetikannya ya. Kayak begini. Nah, perhatikan juga di bagian reverse to. Ini sudah ada icon dolarnya kan, yang menandakan bahwa referensi yang kita seleksi ini dia sudah kekunci. Jadi nggak usah lagi pakai F4, nggak usah lagi pakai FN F4 pada saat kita memasukkan table array-nya. Ya, enter. Sekarang kita ke sheet di sini. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ketika kita memasukkan VLOOKUP, ini kan kita nggak bisa langsung ambil nomor ya. Kenapa? Karena acuan yang terdapat dalam kolom nomor ini tidak sama persis dengan acuan yang ada di sebelah. Coba kalian lihat, acuan di sebelah. SS aja kan, RT aja, NIIN. Nah, letaknya itu di sini sebelah kanan. Sehingga kita mesti ekstrak dulu kode kanannya biar sama dengan tabel referensi di sebelah. Pakai rumus apa? Jadi setelah VLOOKUP itu kita tambahkan right dulu. Ya, right artinya kanan. Jadi kita pengen ekstrak karakter sebelah kanan dari sel yang kita klik nanti. Nah, lihat juga posisi dari rumus yang menimpa sel yang mau kita klik. Gimana Pak caranya kalau misalnya sel yang mau kita klik itu ketimpa sama rumus? Mungkin kalian pernah mengalami ya. Coba ketik pernah, kalau kalian pernah mengalami pada saat memasukkan rumus itu ketimpa oleh rumus pada sel yang mau kalian klik, jadi nggak bisa diklik nih. Aduh, gimana caranya ngeklik ya? Nggak usah khawatir. Kalian boleh klik dulu di judulnya, baru tekan arah bawah. Tuh, keklik kan? Nah, atau boleh juga di bawah sini, baru nanti pakai arah atas. Yang penting intinya kena di sel yang mau kita ambil sebagai referensi. Ya, pernah dan panik ya kakak Americano. Tapi setelah ini sudah nggak panik lagi kan, sudah tahu caranya ya. Jadi kalau misalnya nanti kayak begitu keadaannya, lakukan cara yang sudah saya tutorialkan tadi. Ya, nanti dia bakal ngambil di bagian sini. Lanjut koma. Numchars artinya adalah number karakter. Ada berapa karakter sebelah kanan yang mau kita ekstrak.
atau yang mau kita ambil kodenya tadi. Ada 2 huruf kan? S, S. Ini juga begitu, R, T, N, I. Semuanya 2 huruf ya, berarti 2. Oke, kita balas kurung dulu untuk menutup fungsi dari write-nya. Sekaligus, write B4,2 ini akan menjadi lookup value atau sel acuan kita di rumus VLOOKUP. Ya, berarti kita boleh lanjut rumusnya. Koma, table array. Nah, di sini titik perbedaannya antara menggunakan name range yang kita sudah lakukan tadi dengan tidak menggunakan name range. Kalau kita tidak menggunakan name range kan kita mesti klik dulu tabel bantu di sebelah ya, lalu blok, ya kan? Sehingga menyebabkan kayak pusing aja gitu rumusnya ngelihat ya, bolak-balik sheet, bolak-balik gitu. Nah, kita tinggal panggil aja dengan nama yang tadi. Tadi apa namanya? Coba satu orang dulu, masih ingat tadi kita kasih nama apa yang menyaksikan dari awal? Kelompok. Tadi saya kasih nama kelompok kebetulan. Setelah kita ketik KE, jadi nggak mesti lengkap ya, cukup beberapa huruf aja dia bakal muncul rekomendasi seperti rumus. Kita aktifkan dengan menekan tombol tab. Nah, ini sama dengan kalian ngeblok tabel bantu di sebelah plus tanpa menggunakan F4 lagi. Ya. Nah, ini menjadi jawaban juga bagi kalian yang sering error F4-nya, nggak bisa pakai tombol F4, nggak bisa pakai Fn F4, pakai name range aja. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi penguncian-pengunciannya ya. Koma, call index 6 ada pada kolom keberapa kah tadi kelompok? 2 ya. Kolom pertama tadi adalah jenis, kolom kedua adalah kelompok. Koma, nah range lookup-nya ini mengacu pada kode yang tadi kita jadikan sebagai acuan. Dalam hal ini adalah SS, NI, IN. Itu kan dia huruf ya, bukan data acuan rentang, bukan juga data acuan angka. Sehingga udah pasti kita pakainya vols. Atau boleh juga kita ganti volsnya dengan 0. Sampai di sini paham ya? Saya enter dulu. Nanti dia bakal muncul sosial. Sisanya double klik. Nah, coba lihat. SS sosial, RT rumah tangga. Bener nggak? SS sosial, RT rumah tangga. NI niaga, IN industri. NI niaga, IN industri. Betul. Berikutnya adalah kolom apa nih? Pemakaian. Pemakaian ini diisi dari perhitungan kolom bulan ini dikurangi bulan lalu. Oh, gampang. Gampang ya. Nih, bulan ini dikurangi bulan lalu. Datanya udah ada. Ada data bulan ini, ada data bulan lalu. Sehingga kita boleh kurangkan saja. Ini gak usah lama-lama ya karena gampang. Sama dengan kita klik bulan ini dikurangi bulan lalu. Enter. Nah, kita duplikasi ke bawah. Muncul jawabannya 5 kWh. Maksudnya adalah 1000 dikurangi 995. Benar ya 5 ya. Nah, ini juga begitu. 4250 dikurangi 1235 adalah 3015 kWh. Mungkin ada yang nanya, Pak, KWH dari mana tuh Pak? Kenapa bisa ada KWH-nya? Ada yang mau nanya gitu nggak sih? Katakanlah saya kembalikan normal dulu ya, ke general. Nih, nah kayak gini kan sama dengan kalian sekarang ya. Tampilannya itu cuman angka doang, tidak ada KWH-nya. Gimana biar ada KWH-nya kayak tadi? Kita Ctrl 1, blok dulu ya, blok dulu, Ctrl 1. Lalu kalian masuk di bagian custom. Pada number ini kalian klik custom. Terus pada bagian type, klik aja di ujung generalnya. Oke, ujung kanannya. Lalu spasi, tanda petik, K, W, H, tanda petik. Udah, gitu doang. Enter. Tuh langsung muncul. Ya, sesuai dengan yang kita sudah input tadi, ada spasinya. Kita lanjut lagi di kolom tarif. Kolom tarif ditentukan dari kode tarif sesuai dengan kelompok. Kode tarif sesuai dengan kelompok. Coba kita perhatikan dulu petunjuk tabelnya, ada nggak sih? Ah, ada ini ternyata guys. Tabelnya di sini nih. Nih. Kalau dia A1 ya, A1 SS berarti Rp250. A2 SS 300, A3 SS 3,5. Jadi masing-masing tarif itu dia ada klasifikasinya. Kalau dia masuk di klasifikasi SS, maka begini harganya. Kalau dia di klasifikasi RT, begini harganya. Begitupun seterusnya ya. Jadi kodenya sama semua nih, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Cuma nanti membedakan kategori kelompoknya gitu. Sehingga kita memang betul-betul harus menyesuaikan dengan klasifikasinya biar nggak ketuker harganya. Caranya gimana? VLOOKUP if ya. Betul, tetapi nanti acuan yang kita gunakan adalah kode.
ya kan? Dan kode itu tertera di sini di sebelah kanan. Berarti nanti kita ekstrak dulu kodenya ya. Ya enggak? Ya, kita ekstrak kodenya, mengambil acuan. Jadi boleh begini mungkin. If right. Jadi kita melogikalkan kode sebelah kanan untuk menjadi acuan kita, baru nanti kita cocokkan dengan tabel referensi. Paham maksudnya ya? Oke, baru kita klik teksnya. Koma 2 ya, karena kita pengen ekstrak dua karakter sebelah kanan, dalam hal ini adalah SS. Nah, maksudnya begini. Jika dua karakter sebelah kanan dari kode B2, berarti kita mesti menjelaskan apa yang kita logikalkan ini ya. Adalah apa dulu yang pertama? Ini bebas ya, karena dia cuman kata bukan angka, maka kita boleh bolak-balik, nggak mesti berurutan. Beda kalau angka ya, kalau angka dia harus yang tertinggi dulu sampai ke terendah. Kita ikuti aja yang di atas ini nih, SS duluan ya. Oke boleh. SS tanda petik. Oke, maka kita akan menggunakan tabel vertikal di sebelah yang mengacu pada kode A1. Coba kalian ingat tadi ya, di tabel sebelah itu kan, di tabel sebelah itu dia menggunakan kode A1, A2, A3 kan? Ya, berarti kita ambil dulu, ekstrak dulu pakai left lagi ya. Paham nggak sampai di sini? Lalu kita klik teksnya, koma 2. Jadi maksudnya adalah saya kepengen mencocokkan dua karakter sebelah kanan dari kode ini dengan tabel vertikal di sebelah yang mengacu pada dua karakter sebelah kiri. Jadi kita bolak-balik ngekstrak nih ya, karena memang tidak ada acuan yang langsung terhubung. Oke, satu sama lain. Kemudian kita lanjut ke table array. Nah, ini agak panjang sedikit ini. Saya lupa tadi. Harusnya kita kasih nama dulu ya, biar nggak bolak-balik tabel. Nah, kalau kayak gini keadaannya kita mesti ke tabel sebelah, table array-nya. Klik di sini. Blok yang mana dulu? SS dulu ya. Berarti kita blok ini SS-nya sebagai tabel vertikal pertamanya. Lalu kita kunci dengan F4, kolom keberapa nih? Ini kan kolom pertama A1, A2, A3 ya. Kemudian yang ini adalah kolom kedua untuk tarifnya. Masukkan 2, 0. Ya kan? Nah, cuman ini agak sedikit kelihatan jelimet karena kita harus bolak-balik, makanya mungkin kita ulangi aja ya. Kita kasih nama dulu deh biar enak gitu, biar nggak terlalu jelimet ngelihat rumusnya bolak-balik. Saya coba enter dulu, dan ini nanti bakal menampilkan hasil khusus untuk SS saja. Berjalan tidak tadi ya? Coba kita tes ya. Ini sekali lagi saya disclaimer, khusus SS saja ya, yang RT ini bakal NA semuanya. Nah, bakal false karena tidak kita uji ya. Benar ya, SS 2,5, 2,5, ini A2-nya 300, A3-nya 350, benar ya? A1 2,5, ini 200. Nah, benar, jalan. Berarti rumusnya udah jalan. Maksud saya adalah saya pengen kasih nama dulu biar nanti kita nggak ribet bolak-balik. Jadi ini kita blok dulu. Kasih nama apa nih bagus nih? Klik kanan, divine name. Samakan dengan ini aja kali ya, biar enak. SS. Enter. Yang ini juga begitu, kita blok. Klik kanan, divine name. Kemudian di sini RT. Blok. Klik kanan, divine name, lalu kalian pilih ganti NI ya. Enter, di sini juga IN, blok, klik kanan, kemudian divine name, lalu IN. Oke? Ingat ya, nanti kalau kita panggil SS, dia sama dengan ngeblok ini. Kalau kita panggil RT, dia sama dengan ngeblok ini. Kalau kita panggil NI, ngeblok ini dia otomatis. Kalau kita panggil IN, dia ngeblok ini dan sekaligus sudah terkunci. Sekaligus sudah absolut. Jadi nggak usah lagi pakai F4 F4-an. Ya, kita kerjakan ya. Tadi sampai di mana tuh? Sampai di if right ya. If right, ambil kode kanan sebanyak 2 karakter. Kita kasih keterangan ya. Jika 2 karakter sebelah kanannya itu adalah SS, maka kita akan menggunakan tabel vertikal berdasarkan acuan kode sebelah kiri sebanyak 2 karakter ya. Sebanyak 2 karakter yang mengacu pada tabel referensi berkode SS. Gitu maksudnya ya. Jadi kode SS ini kita dapatkan dari table array yang sudah kita buat tadi. Paham ya? Kita aktifkan, kemudian koma. Tadi kan kolom kedua ya, letak dari
letak dari tarifnya yang 250, 300 itu, 350 itu. Jadi letaknya ada pada kolom kedua, makanya dia komponennya seperti ini. Ya. Jadi kalau saya baca ulang, perhatikan. Jika dua karakter sebelah kanan dari sel B4, dalam hal ini adalah nomor yang A1SS adalah SS, maka kita akan menggunakan tabel vertikal yang mengacu pada acuan dua kode sebelah kiri di sel B4 ya. Dan table array-nya itu atau tabel bantunya itu ini kita sudah blok ya, SS kodenya yang letaknya ada pada kolom kedua dari table array SS tadi. Dan kita baca berdasarkan data eksak 0 gitu ya atau false. Oke? Nah, yang pertama udah, karena kita punya beberapa kode lagi, yaitu RT, NI, dan IN, masih ada 3 kode lagi, maka kita harus mengulang uji logika yang sudah kita buat ini. Caranya gampang, kita kopas aja karena komponennya sama, tinggal kita ganti di bagian kodenya. Copy, saya turunkan ke bawah biar rapi ya. Kita paste, kemudian di sini tinggal diganti, yang kedua adalah RT. RT itu juga sama, kita pakai tadi namanya adalah RT kan. Nah, di sini RT. Kemudian di sini kita paste lagi, kita ganti jadi NI. Lalu di sini kita ganti juga jadi NI table array-nya. Ya, aktifkan. Nah, yang terakhir karena dia adalah kode yang udah pasti bakal kebaca sebagai value if false karena ketiga kode sebelumnya udah kita logikakan, maka kita nggak usah lagi mengulangi if right-nya. Kita boleh langsung menggunakan VLOOKUP-nya saja. Jadi bagian ini boleh kita kopas ya. Mungkin yang ini kita ambil aja, lalu nanti kita ganti. Ya, ingat ya, value if false itu dia nggak mesti mengulangi if yang terakhir. Sehingga di sini boleh kita langsung masukkan IN yang terakhir. IN. Lalu udah beres sampai di sini rumusnya. Kalau misalnya kalian agak bingung menghitung ada berapa jumlah buka kurung yang sudah kalian buat karena terlalu panjang gitu komponen rumusnya, langsung enter aja nggak apa-apa. Nanti dia bakal membantu menampilkan atau autocorrect kekurangan dari tutup kurungnya. Kita enter, dia bakal muncul jawabannya, misalnya kita duplikasi, double klik 2 kali. Nah, sekarang kita coba cek. A1SS itu 2,5, bener nggak? A1SS 2,5 betul. Kemudian A1RT 500H kegeser. A1RT 500 betul ya? A1R mana sih? Oh, A1RT berarti kategori ini ya, 500 betul. Kemudian A1NI 1000. A1NI 1000 betul. Kemudian A2SS 300. A2SS 300 betul. Lalu apa lagi? A2RT 550. A2RT 550. Kemudian A2NI 1250. Ah, betul. Satu lagi deh, satu lagi. A3SS 350. A3SS 350. Yes. Intinya itu cuman ada di sini doang, guys. Kalian cuman mesti melatih pengetahuan logik kalian cukup di satu baris aja. Karena untuk baris 2, 3, 4 itu hanyalah pelengkap aja, pengulangan aja dari pola-pola yang sudah kita buat di awal. Ya, kalau kalian sudah paham di pola pertama, insya Allah untuk pola kedua, 3, 4 itu tinggal ikut lanjut seperti biasa. Bisa ya kira-kira ya? Yang berikutnya. Nomor berapa lagi nih? Tagihan kotor. Tagihan kotor ya, benar ya? Oh iya, tagihan kotor. Tagihan kotor agak sedikit panjang ini petunjuknya nih, guys. Diisi tergantung besar pemakaian dengan ketentuan prosentase tarif setiap kelebihan pemakaian di atas 20 kubik sebagai berikut. Pemakaian 0 sampai 20 kubik itu 20 dikali tarif. Pemakaian 21 sampai 30 kubik itu 20 dikali tarif dan bla bla bla. Panjang banget ya. Jadi ibaratnya ini dia cuman ngasih petunjuk berupa aritmatika saja. Jadi kalian nggak usah tertipu dengan panjangnya ketentuan karena sebenarnya ini pengklasifikasian aja. Ujung-ujungnya kita menjumlahkan aja, mengalihkan, ya, mengalihkan, mengurangi, ya kan? Coba lihat nih. 20 kali tarif, tambah, kurang, ya kan? Iya, simple aja ini, simple. Jadi rumus yang kita gunakan ini boleh kita menggunakan rumus logika jika ya atau if. Nanti acuannya adalah pemakaian, acuannya pemakaian dan tarif ya. Berarti ini dua ini kolomnya kita pakai. Berarti saya boleh geser begini ya, biar bisa zoom sedikit. If jika apa nih? Pemakaian 0 sampai 20 kubik. Pemakaian 0 sampai 20 kubik berarti boleh
Berarti boleh kita ambil apa nih kalau pemakaian ini ya, kita klik ya. Jika pemakaiannya 0 sampai 20 kubik, boleh nggak saya pakai begini? Lebih besar sama dengan 20. Nih, sesuaikan atau cocokkan dengan logika kalian. Cocok, mantap. Berarti kita boleh lanjut. Jika pemakaiannya 0 sampai dengan 20 kubik, ya kan? Maka apa di sini? 20 dikali tarif. Berarti boleh langsung begini aja. 20 bintang tarif kan? Simple kan? Nah, berikutnya koma. Kita lanjut lagi di if berikutnya yang baris kedua, pemakaian 21 sampai 30 kubik. Berarti gimana tuh? Pemakaian 21 sampai 30 kubik. Kita logikakan. If pemakaian, jika pemakaiannya kurang dari sama dengan 30, masuk nggak? Maka dia ini tinggal diikuti nih, 20 dikali tarif ditambah buka kurung pemakaian dikurang 20 tutup kurung dikali 25% dikali tarif kan? Iya kan? Cuman ngikutin petunjuk kok. Ya, koma lagi. If, ya kan? Apalagi yang ketiga. Pemakaian 31 sampai 50 kubik. Berarti boleh begini nggak? Pemakaiannya kurang dari sama dengan 50, maka apa di situ? 20 dikali tarif, ya kan? Ini kan ditambah 10 dikali 25% dikali tarif lagi diklik ditambah salah, nggak klik ya. Tarif diklik ditambah balas kurung buka kurung pemakaian dikurangi 30 tutup kurung dikali 75% dikali tarif, ya kan? Ya, tinggal yang terakhir nih. Pemakaian di atas 50 kubik. Berarti boleh begini. Untuk pemakaian di atas 20 kubik itu kan dia masuk di logika value if false ya. Artinya sudah tidak ada lagi setelah itu kan. Untuk value if false itu bisa kita langsung aja, nggak usah lagi pakai if ya. Dikali 50 Pak, tadi yang mana 50? Hah? Bukan 75. 1, 2, 3. Tunggu. Apa saya kelewatan ya? Yang ini dulu ya. Ini 1 sudah, yang ini kurang. Oh, iya kelewatan ya guys ya. Enggak kelewatan ini. Ini benar 25, kemudian yang ketiga ini adalah 25. Oh iya bener ya, ini 50%. Sorry. Saya ngelihatnya yang di bawah malah. Betul. Sorry ya. 50 yang ini kan tadi kan? Yang ini ya, baris ketiga. 30, oke, dikali tarif sudah oke. Nah, kemudian yang terakhir, pemakaian di atas 50 kubik. Ini kan selain itu ya, atau value if false-nya. Berarti boleh kita langsung aja ke sini, 20. Ya, langsung ini aja kita ambil lah 20 kali tarif. Jadi yang pemakaian di atas 50 kubik itu nanti dia bakal masuk di pengecualian. Selain itulah. Bukan pengecualian, selain itu 20 dikali, kita klik tarifnya, kemudian ditambah 10 dikali 25% ditambah 20 dikali 50% dikali tarif ya. Balas kurung buka kurung pemakaian dikurangi 50 balas kurung dikali 75% dikali tarif ya. Ya, udah cocok nggak nih? Udah cocok nggak? Coba dicek dulu dong. Dicek dulu, ini udah cocok nggak dengan ketentuan yang saya tampilkan di bawah sini. Jadi intinya adalah kita hanya sekedar memindahkan apa yang tertera dalam ketentuan ke dalam sini. Itu aja. Tambahnya Pak kurang plusnya. Mana tuh? Yang bagian terakhir ya? Coba saya lihat dulu ya. 20 ya dikali tarif, 20 kali tarif. Oke, ditambah, oh iya ini ya, 20 kali tarif tambah 10 tak kali 25% tambah 20 dikali 50% dikali tarif oh ini ya di sini ya, 50%
50% dikali tarif. Kemudian tambah, betul ini tambah ini. Tambah pemakaian dikurangi 50 dikali 75% dikali tarif. Oke. Udah ya, aman ya. Nah, ini untuk ujungnya kita nggak usah pusing berapa kali buka kurung, enter aja. Nanti bakal disempurnakan sama Excel nih. Enter lagi, dia bakal muncul jawabannya sekian. Untuk nyari 5.000 aja Pak. Sampai sepanjang itu, iya. Kalau materai diisi sebesar 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta dan 6.000 untuk tagihan di atas 5 juta. Coba kita lihat. Nah, ini kayaknya sama aja deh ya dengan ketentuan sebelumnya ya. Kita pakai logika kayaknya. Bener gak sih? Gampang ini guys, pakai if aja. Jika tagihan kotornya mana tuh? Di atas 5 juta. Kalimatnya di atas atau mulai dari 5 juta ya? Ini termasuk nggak ini ya kalau begini kalimatnya guys? Di atas 5 juta, termasuk tidak 5 jutanya? Kalau misalnya termasuk, saya mesti pakai sama dengan nih. Tapi kalau tidak termasuk, saya nggak pakai sama dengan. Ya? Oke? Oke. Jika tagihan kotornya di atas 5 juta, maka dia dapat materai 6.000 ya. Selain itu dapatnya 3.000 karena kan cuma ada 2 ya. Udah begini aja, simple. Lalu kita duplikasi ke bawah. Double klik ya. Oke, udah ya, selesai ya, muncul jawabannya. Kita coba cek dulu apakah cocok. Tagihan kotor di atas 1 juta itu 6.000 dan di atas apa nih? Oh, salah. Materai diisi 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta. Mana nih tagihan kotornya? Oh, salah ini. Tagihan kotor di atas 1 juta ya. 3.000 untuk tagihan kotor di atas 1 juta. Oh, ada if else-nya. Salah. Ini kita harus uji dua-duanya. Baru nanti ada juga yang tidak mendapatkan materai gitu ya. Karena yang mendapatkan materai itu hanya untuk tagihan di atas 1 juta dan di atas 5 juta. Jadi yang di bawah 1 juta itu harus kita if else kan. Salah berarti. Jadi kita harus masukkan lagi begini guys. Jika tagihan kotornya di atas 1 juta, maka dia 3.000. If else-nya 0. Ya, maksudnya selain dari 2 ketentuan yang sudah kita sebutkan, baik itu materai 3.000 dan juga materai 6.000 dengan nominal yang sudah kita cantumkan tadi, maka dia nggak dapat materai gitu loh. Masa iya dia dikasih materai juga gitu, padahal tagihan kotornya cuma 5.000 gitu ya. Oke, kita enter dulu ya, ini bakal kejawab nih tadi kesalahannya. Nah, ini kita coba cocokkan yang kosong-kosong ini ya, 0, 0, 0, 0. Kenapa? Karena dia itu tidak termasuk dalam 2 kategori yang kita tadi ujikan ya. Ini di bawah 1 juta semua nih. Nah, kemudian yang ini dia 3.000 karena di atas 1 juta. Ini juga begitu, di atas 1 juta. Nah, nanti yang di atas 5 juta itu dapatnya 6.000. Ini kan 7,3 ya. Nah, kalau ini betul nih. Kalau ini betul. Udah bisa? Sekarang udah nggak ada lagi materai 3.000, 6.000, cuma ada 10.000. Oh iya. Ya udah diganti aja ya. Oke, diganti aja jadi materai 10.000 kali ya. 10.000. Nah, kelebihan. 10.000 sama materai 6.000 boleh. Sama materai 6.000 ya. Di sini kita ganti jadi materai 10.000 sama materai 6.000 boleh. Oke. Kita enter, duplikasi ke bawah, nanti bakal muncul jawabannya seperti ini ya. Oke? Oke. Untuk tagihan bersih, ketentuannya adalah ini nih, tagihan bersih didapat dari perhitungan tagihan kotor ditambah PPN 12% dan materai. Coba. Sama dengan kita klik tagihan kotor, itu ditambah dengan PPN 12%. 12% dari apa nih? 12% dari tagihan kotor ya. Dikali 12%. Hasilnya itu akan ditambahkan dengan materainya lagi. Begini ya. Nah, kita enter, nanti dia bakal muncul jawabannya seperti ini. Oke. Pak, kenapa tidak ditutup kurung dulu Pak? Itu yang 12%-nya boleh. Kita buka tutup kurung biar nanti ada pengklasifikasian ya, biar kalian nggak bingung. Jadi maksudnya begini.
kita munculin dulu 12% dari tagihan kotornya. Hasil dari perkalian persentase itu nanti kan bakal jadi PPN-nya gitu ya. Oke. Nah, ini bakal ditambah nih. Tagihan kotor tambah PPN ditambah lagi dengan materainya. Jadi tagihan bersihnya, ingat, tagihan bersihnya yang masuk adalah 5.600. Nah, ini nggak ada sama sekali perbedaan ya, baik kalian mau pakai buka tutup kurung maupun tidak. Kenapa? Karena dalam perhitungan itu yang didahulukan adalah perkalian dulu. Nah, jadi meskipun kalian tidak pakai buka tutup kurung pun nggak ada masalah. Kayak begini nggak ada masalah. Jawabannya sama. Terbukti ya. Terbukti nggak ada perubahan kan? Ya. Baik ya, untuk yang 4 ini kita boleh langsung aja seperti ini. Sama dengan choose, kemudian kita indeks aja ya. Berapa sel nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tutup kurung kurawal, koma, total apa? Sum ya. Sum, kemudian blok, baru balas kurung ya. Nah, ini saya copy biar nanti bisa cepet. Copy, kemudian tertinggi max, kemudian terendah itu min, yang terakhir average. Oke, enter. Nah, dia bakal langsung muncul jawabannya adalah sekian. Bener nggak? Kalau kita manual bener nggak ini ya? Sum, kita blok, enter. Oke, betul. Kemudian yang kedua max, betul. Min, betul. Average, betul. Yeay. Lanjut. Isilah analisa perhitungan di bawah laporan berupa rekapitulasi total jumlah pemakaian dan jumlah tagihan berdasarkan kelompok pemakai serta statistik tagihan bersihnya. Gampang. Nanti kita rekap ini nih, sosial, rumah tangga, niaga, industri dari jumlah pemakaiannya. Berarti ini jadi acuannya ya. Oke, jadi summary-nya nanti ini. Kriterianya itu adalah ini. Oke. Sama dengan SUMIF. Lalu range-nya itu bergandengan dengan kriteria. Karena tadi kriteria kita sudah tentukan adalah kelompok, berarti kita bloknya kelompok. Lalu kunci dengan F4, koma. Kriterianya adalah sosial, karena selnya udah disediakan. Kalau misalnya selnya tidak disediakan, kita boleh ketik begini. Tapi agak repot nih kalau kita ketik begini, karena nanti ketika kita duplikasi ke bawah, kita mesti mengganti kriterianya lagi menjadi rumah tangga, niaga, industri. Jadi nggak usah ya, kalian klik aja selnya biar enak nanti. Pada saat duplikasi otomatis mengambil masing-masing selnya. Koma lagi summary-nya itu adalah jumlah pemakaian yang nanti kita mau jumlahkan gitu. Ya, F4, enter. Sisanya kita duplikasi ke bawah. Nah, itu bakal muncul. Artinya begini. Dia bakal menjumlahkan pemakaian untuk masing-masing kelompok. Kayak misalnya sosial itu kan 5 kWh ditambah 44 ditambah 500, hasilnya adalah berapa tuh? Salah blok ya. Ini 5 ditambah 44 ditambah 500, hasilnya adalah 549. Betul ya? Betul. Rumah tangga itu 4020, dapat dari sini. 3015 ditambah 301 ditambah 704, 4020 dan seterusnya. Oke? Oke, statistik tagihan bersihnya. Ini sama ya kayak tadi, kita mengacu pada kelompoknya, tetapi nanti untuk perhitungannya atau penjumlahannya itu kita ngambil dari tagihan bersih yang ini. Ya, bukan lagi pemakaian yang kita ambil. Oke, paham maksudnya ya? Sama dengan SUMIF. Kemudian range-nya itu adalah kelompok. Karena ini yang mau kita rekap ya, kita kunci F4, kemudian koma, klik sel kelompoknya untuk menjadi acuan di tabel bantu. Koma, summary-nya adalah tagihan bersih. Lalu kita kunci dengan F4. Enter. Nah, dia bakal muncul jawabannya, sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah. Nah, tuh bakal ada semuanya jawabannya seperti ini ya. Benar ya? Jadi ini adalah rekapitulasi dari total kelompoknya tadi. Jadi kayak misalnya nih sosial ya. Sosial 5.600 tambah 9.912 tambah 144063 adalah 159575. Terus yang kedua rumah tangga. Rumah tangga kan ini ya. Ini 1.264.103 tambah 134.445 tambah 349.779 adalah 1.752.000. Oke? Oke. Mantap ya.